Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penguji Proposal Disertasi saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Falepi. Izinkanlah saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul mengukur efek suplai tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus wisata halal dan pengaruhnya terhadap ekonomi pedesaan dengan menggunakan model life cycle labor supply. Studi kasus masa pandemi COVID-19 di Lombok. Ya, proposal penelitian saya terdiri dari pendahuluan, landasan teori, hipotesis penelitian, dan juga metode penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, latar belakang penelitian ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan jumlah yang mencapai 87,18% dari populasi muslim di dunia yang sebesar 232,5 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia pada tahun 2023. Ya, latar belakang berikutnya, peringkat pariwisata halal Indonesia meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Diawali dengan peringkat 6 pada tahun 2015, peringkat keempat di tahun 2016, peringkat ketiga pada tahun 2017, dan di tahun 2019 menjadi peringkat pertama. Ya, hal ini juga sesuai dengan halal travel expenditure yang mencapai 10 miliar dolar dan Islamic Finance Asset mencapai 82 miliar dolar. Ya, dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ada perkembangan pariwisata halal di Indonesia, baik itu populasi muslim yang bertambah, pertumbuhan pendapatan kelas menengah, middle income, pertumbuhan populasi generasi muslim milenial, dan juga meningkatnya penyedia jasa travel terkait pariwisata halal di Indonesia. Ya. Latar belakang berikutnya, Indonesia mempunyai potensi besar dalam pariwisata halal. Setidaknya ada dua faktor, baik itu faktor internal dan juga yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, ya, beraneka ragamnya sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Jumlah muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total populasi menjadi modal yang tepat untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Dan juga faktor internal berikutnya adalah letak geografis Indonesia dengan kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17,508 pulau. Faktor eksternal, pertama Indonesia menempati urutan pertama destinasi wisata halal, lalu ya, Indonesia juga faktor yang kedua, banyaknya industri wisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourism Award ya, dari mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Bahkan dari 16 kategori yang diperlombakan, ya, Indonesia memperoleh 12 kategori. Faktor ketiga, bertambahnya jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir, ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal ini menjadikan perkembangan pariwisata halal di Indonesia cukup signifikan berkembangnya. Kita lihat di sini juga bagaimana konsumen pariwisata halal terbesar yaitu wisatawan yang berasal dari Timur Tengah. Nah, pariwisata halal tidak hanya untuk wisatawan muslim, ya, namun juga non-muslim. Hal tersebut karena pariwisata halal menjadi industri yang ramah dan juga tetap menjaga nilai-nilai religious tourism, ya, sesuai dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang dirilis tahun 2019. Kita lihat di sini 21 miliar US dollar dihabiskan oleh wisatawan Arab Saudi, 16 miliar oleh Uni Emirat Arab, 13 miliar US dollar dimanfaatkan oleh wisatawan Qatar, dan 10 miliar US dollar dihabiskan wisatawan asal Kuwait. Nah, kita lihat di sini bagaimana mata rantai, ya, industri pariwisata tentunya tidak bisa dipisahkan dari industri pendukungnya atau rangkaian entry point seperti rantai nilai yang terdiri dari tempat destinasi wisata, alat transportasi, hotel atau tempat penginapan, akomodasi, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat, ya, berikut adalah ilustrasi rantai nilai industri pariwisata halal yang menggambarkan proses keterkaitan setiap entry point, ya, disertai dengan ekosistem pendukungnya. Nah, lalu di sini ada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, bagaimana Indonesia selama 5 tahun, ya, mengembangkan pariwisata halal Indonesia
Nah, kenapa penelitian ini mengambil Pulau Lombok atau meneliti Pulau Lombok? Yang pertama, pada tahun 2015 Kementerian Pariwisata menetapkan Aceh, Sumatera Barat, NTB sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Yang kedua, Lombok merupakan pulau terbesar di NTB, ya bahkan juga termasuk pulau terbesar di Indonesia dan memiliki potensi wisata yang sangat bagus, ya. Keindahan alam juga di Pulau Lombok itu luar biasa, baik itu wisata pantainya, wisata budayanya, wisata alamnya, dan juga wisata kulinernya. Nah, setiap tahun juga Kementerian Pariwisata NTB menyampaikan selalu ada penambahan wisatawan mancanegara dan Nusantara yang berkunjung ke Lombok. Ya, bahkan Muslim Travel Index tahun 2019 melaporkan Lombok menjadi destinasi wisata halal unggulan terbaik dari 10 destinasi wisata halal di Indonesia. Lalu Pulau Lombok sebagai salah satu tujuan wisata halal tentunya merupakan kepulauan yang dikelilingi oleh berbagai macam desa wisata yang memiliki potensi keindahan alam. Ya. Lalu ekonomi pedesaan di Lombok, kita bisa melakukan pendekatan pembangunan ekonomi yang mulai dari pedesaan dengan memadukan budaya masyarakat yang ada di pedesaan, terutama di Pulau Lombok. Nah, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga kualitas hidup manusia di Pulau Lombok terkait untuk penanggulangan kemiskinan di pulau tersebut. Ya, di ekonomi pedesaan juga masih memiliki kendala. Ya, ekonomi pedesaan ini masih memiliki kendala, yaitu kurangnya kesempatan masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan, baik dari aspek pendidikan, keahlian, ataupun pengetahuannya terhadap potensi sumber daya alam di daerahnya. Angka pengangguran yang terus bertambah, kita bisa lihat di tahun 2019 di bulan Agustus, bagaimana pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang di Pulau Lombok. Ya, tantangan berikutnya adalah bagaimana pengembangan wisata halal di Lombok dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kita lihat di sini rumusan masalahnya, bagaimana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kerja sebagai salah satu faktor yang memacu pembangunan ekonomi. Ya, masalah yang muncul bagaimana angkatan kerja, ya adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Bahkan menurut World Travel dan Tourism Council, tiap $1 juta yang dibelanjakan untuk sektor pariwisata maka bisa mendukung 200 lapangan kerja dan 1,7 juta PDB bagi Indonesia. Maka pariwisata ini adalah sektor yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat pariwisata. Kita lihat di sini ya, demand supply-nya ada ketimpangan. Ya, lalu kita lihat bagaimana COVID-19 ya, banyaknya pekerja pariwisata hampir kurang lebih 15.000 yang dirumahkan, terjadinya angka pengangguran yang bertambah, dan juga persentase penduduk miskin di Provinsi NTB ini meningkat ya 0,09 poin di bulan Maret 2020. Lalu pertanyaan penelitiannya, bagaimana kondisi suplai tenaga kerja untuk pariwisata halal di Pulau Lombok? Yang pertama itu. Yang kedua, seberapa besar efek suplai tenaga kerja untuk pariwisata halal dalam meningkatkan ekonomi pedesaan di Pulau Lombok? Yang ketiga, kebijakan apa yang tepat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Lombok dengan menyeimbangkan suplai tenaga kerja dan permintaan di industri pariwisata halal? Lalu tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisa kondisi suplai tenaga kerja. Yang kedua, menghitung seberapa besar efek suplai tenaga kerja di pariwisata halal. Dan yang ketiga, menghasilkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Pulau Lombok. Ya, manfaat penelitian untuk pengetahuan, menambah pengetahuan, ya untuk pemerintah untuk jadi landasan pertimbangan dalam membuat kebijakan, dan untuk masyarakat menjadi bahan informasi dalam pemenuhan tenaga kerja yang kompetitif. Nah, landasan teorinya di sini ada kerangka pemikiran, tenaga kerja, wisata halal, ekonomi pedesaan, life cycle labor supply, dan yang terakhir penelitian sebelumnya. Kita lihat sini kerangka penelitian. Pariwisata halal merupakan sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pertumbuhan pariwisata yang halal yang baik dapat dilihat dari suplai tenaga kerja di daerah tersebut. Ya, jika efek suplainya bagus, maka tentunya akan meningkatkan ekonomi pedesaan di daerah tersebut. Tetapi jika sebaliknya, maka akan adanya banyaknya angka pengangguran yang terjadi di daerah tersebut. Ya, nah ini beberapa teori tenaga kerja, ya klasifikasi tenaga kerja, ya wisata halal, definisi wisata halal dan juga teorinya, ya ekonomi pedesaan. Ya saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang bagaimana ekonomi pedesaan yang terus berkembang sampai ekonomi pedesaan ini termasuk dalam ruang lingkupnya industri kerajinan dan industri pariwisata, termasuk di dalamnya pariwisata halal. Adapun life cycle labor supply, saya mengambil ya Killingsworth di tahun 1983, bahwasanya perkembangan teori ekonomi tenaga kerja, teori penawaran tenaga kerja telah memasukkan faktor dinamis yang di dalamnya dapat menjelaskan bagaimana proses siklus penawaran tenaga kerja. Ya, nah penelitian sebelumnya ada 3. Ya, di sini ada Sugimareta, yang kedua ada Fatur Rohim dengan jurnalnya, yang ketiga ada Wiwik Suprihatin. Ya, hipotesisnya ada 2, hipotesis terkait efek supply dan untuk pariwisata halal di Lombok, dan yang kedua hipotesis pariwisata halal dalam meningkatkan ekonomi pedesaan di Pulau Lombok. Nah, metode penelitian yang digunakan, saya menggunakan mix method, ya, memadukan kualitatif dan kuantitatif dengan metode life cycle labor supply di akhirnya. Nah, untuk menganalisis sejauh mana pariwisata halal memberikan dampak kepada masyarakat di daerah tersebut, khususnya dalam penelitian ini di daerah Lombok. Nah, ini kita bisa lihat di sini roadmap-nya, life cycle labor supply-nya, ya bisa dilihat sendiri, ya dari pariwisata terus sampai nantinya di ekonomi pedesaan. Nah, semuanya nanti roadmap ini akan menjadi acuan dalam membuat life cycle labor supply terbaru. Nah, objek wisata, objek dan waktu penelitian, objeknya itu tentunya efek supply di Lombok, waktu penelitian itu sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, ruang lingkupnya, ya penelitian ini gunakan untuk menganalisis kondisi suplai tenaga kerja untuk pariwisata halal di Pulau Lombok. Ya, jenisnya dan sumber data, ya data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber, observasi, wawancara, kuesioner, dan data yang diperoleh dari berbagai macam badan pusat, ya baik itu pusat statistik dan lain sebagainya. Nah, analisis data digunakan pada akhirnya akan menggunakan life cycle labor supply untuk melihat secara keseluruhan, ya keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ya, ini alur penelitiannya, ya, dan ini ada 26 daftar pustaka. Mungkin itulah presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.